Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu berada dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berbahagia dimanapun kalian berada. Alhamdulillah sekarang kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Bab 2, reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Pada bab 1 kita telah mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, di mana manusia itu berkembang biak dengan cara kawin. Apa itu kawin? Kawin atau perkawinan adalah suatu peristiwa bertemunya sel kelamin jantan atau sperma dengan sel telur atau ovum. Nah, untuk reproduksi pada tumbuhan dan hewan, selain bisa berkembang biak dengan cara kawin, juga bisa berkembang biak dengan cara tidak kawin. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang reproduksi pada tumbuhan. Ya, persiapkan buku paketnya, kita buka halaman 53, reproduksi pada tumbuhan. Karena tumbuhan itu sangat banyak sekali macamnya, tidak bisa dihitung ya. Maka untuk mempermudah mempelajarinya, kita klasifikasikan saja menjadi 4. Yang pertama, tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae. Kemudian berbiji terbuka, Gymnospermae. Tumbuhan paku Pteridophyta dan tumbuhan lumut Bryophyta. Kita mulai dari tumbuhan berbiji tertutup, di mana cirinya adalah bakal bijinya berada dalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian putik yang besar yang tersusun oleh daun buah, yang dimana bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Ya. Apa sih contoh tumbuhan berbiji tertutup? Mangga, rambutan, kelapa, padi, jagung, dan banyak lagi. Nah, reproduksi tumbuhan berbiji tertutup ini bisa secara kawin atau generatif dan bisa secara vegetatif tidak kawin. Vegetatif sendiri, tidak kawin sendiri itu bisa secara alami atau buatan. Nah, sekarang bagaimana saja reproduksi vegetatif atau tidak kawin secara alami? Pertama, ada yang berkembang biak dengan cara rizoma. Apa itu rizoma? Kalau kalian pernah membantu ibu kalian memasak di dapur, pasti kalian pernah melihat bumbu yang seperti ini ya, yang bentuknya hampir sama. Jahe, laja atau lengkuas atau laos, kencur atau cikur, kunyit. Ya, bentuknya seperti beruas-ruas atau berbuku-buku. Nah, itu namanya rizoma. Rizoma adalah batang yang berada di dalam tanah. Nah, ternyata batang juga tidak selalu ada di atas tanah. Ada batang yang di dalam tanah. Kenapa yang di dalam tanah itu disebut batang? Karena salah satu ciri batang mempunyai ruas atau buku. Nah, rizoma yang berada di dalam tanah ini, pada buku atau ruas-ruasnya nanti akan tumbuh tunas-tunas baru yang akan menjadi individu baru, sehingga tumbuhan tersebut bisa berkembang biak dan banyak. Yang kedua, bisa berkembang biak dengan cara stolon atau geragih. Contohnya adalah pada tanaman stroberi atau bunga alamanda, di mana batangnya akan menjalar di tanah. Nah, batang yang menjalar di tanah nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Ketika lepas dari induknya akan hidup menjadi individu baru. Yang ketiga, ada yang namanya umbi lapis atau bulbus. Ini merupakan modifikasi batang dan daun. Ya, contohnya betul, bawang merah. Ada juga umbi batang. Ini contohnya pada kentang. Jadi pada kentang, selain umbi batangnya itu sebagai tempat cadangan makanan, juga sebagai tempat untuk bereproduksi atau berkembang biak. Dan yang terakhir adalah pada kuncup adventif daun, yaitu pada ujung-ujung daun akan timbul tunas-tunasnya. Ini bisa terjadi pada contohnya daun cocor bebek. Nah, sekarang kita
akan beralih ke reproduksi secara generatif atau masih vegetatif tapi buatan ya, oleh manusia. Yang pertama dengan cara mencangkok. Mungkin kalian sering melihat di sekitar kalian pohon-pohon hasil cangkokan. Gampang sekali mencangkok itu, yaitu kulit pada dahannya dikelupas, kemudian ditimbun, dibalut dengan tanah dan sabut kelapa atau media tanam lain, kemudian dengan dibalut oleh plastik. Nanti lama-kelamaan akan tumbuh akar. Kalau sudah kuat akarnya bisa dipotong dan bisa ditanam di tanah sehingga menjadi individu baru yang sifatnya sama dengan induknya. Nah, pohon cangkok ini akan lebih cepat berbuah. Yang kedua bisa dengan cara merunduk. Contohnya tadi tanaman stroberi yang berkembang biak dengan cara stolon. Nah, kita bisa merundukkan pada tanah batang-batangnya, batang yang merambatnya, sehingga nanti kalau lepas dari induknya akan tumbuh tumbuhan stroberi baru. Yang ketiga dengan menyambung atau enten atau entres, menyambung entres ya, dimana satu pohon batangnya bisa disambung dengan batang dari pohon lain yang sejenis. Contohnya pada bunga bougainville atau bunga kertas. Pada batangnya disambung dengan bunga kertas pohon lain yang mempunyai warna yang berbeda, sehingga dari satu pohon bisa menghasilkan berbagai macam warna bunga kertas sehingga bunganya menjadi lebih cantik. Yang keempat bisa dengan menempel atau okulasi, yaitu menempelkan mata tunas di mata tunas pada pohon yang lain. Jadi nanti akan didapatkan bibit unggul. Yang kelima dengan cara setek, yaitu dengan cara menancapkan batang pada tanah, contohnya pada tanaman singkong. Nah, sekarang bagaimana cara tumbuhan kawin atau berproduksi secara generatif? Sama seperti definisi perkawinan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan, sel kelamin jantannya adalah benang sari dan sel kelamin betinanya adalah putik. Peristiwa bertemunya atau menempelnya benang sari di kepala putik dinamakan penyerbukan. Betul. Bagaimana cara menempelkan benang sari di kepala putik? Pertama, bisa oleh angin. Ketika ada angin, benang sari terbang, kemudian menempellah di kepala putik. Bisa pada bunga itu sendiri, bisa pada bunga lain tapi pada satu pohon, bahkan bisa pada bunga putik di bunga lain di pohon yang lain. Bisa juga oleh serangga ketika serangga menghisap madu, sari-sari madu pada bunga. Kaki-kaki serangga itu contohnya lebah atau kupu-kupu akan membawa benang sari yang menempel, kemudian akan menempelkannya di kepala putik. Kemudian bisa oleh burung, oleh kelelawar, atau juga oleh manusia. Contohnya pada tanaman salak, di mana pada tanaman salak ini ternyata bunganya terpisah. Ada bunga yang hanya putik saja dan ada bunga yang hanya benang sari saja. Sehingga agar terjadi perkawinan dibantulah oleh manusia. Setelah benang sari menempel di kepala putik, maka terjadilah pembuahan atau fertilasi dan akan menjadi zigot. Lama-kelamaan terjadi bakal buah dan menjadi biji. Bijinya nanti dibalut oleh daging dapat kita makan. Sedangkan bijinya yang dagingnya sudah habis nanti bisa ditanam kembali. Bisa ditanam kembali. Nah, bagaimana cara biji itu menyebar? Bisa oleh angin, yaitu anemokori. Bisa oleh air, hidrokori. Contohnya ini kelapa yang terbawa air laut kemudian menepi di pantai, hiduplah di pantai tersebut kelapa. Bisa juga oleh zokori, oleh hewan, atau antropokori
oleh manusia. Contohnya manusia yang memang sengaja membuat atau menanam tanaman. Contohnya menanam padi, menanam jagung dengan menanam bijinya. Setelah biji ditanam nanti akan tumbuh kecambah. Nah, kecambah ini berbeda-beda masa tumbuhnya sesuai dengan karakteristik dari biji yang kita tanam. Lama-kelamaan kecambah akan menjadi batang dan menjadi tinggi. Demikianlah siklus hidup tumbuhan berbiji terbuka. Dari biji ditanam, berkecambah, jadi dahan, jadi pohon besar, kemudian ada bunga, di bunga ada putik dan benang sari, terjadilah perkawinan, jadi biji, kemudian bijinya ditanam kembali. Kemudian sekarang kita beralih pada reproduksi tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae, di mana contoh tumbuhannya adalah melinjo yang sering kita gunakan menjadi emping ya, bahan dasar baku membuat emping. Selain melinjo ada pinus, ada pakis haji. Nah, untuk perkembangbiakan secara seksualnya pada Gymnospermae tidak ada bunga, tidak. Nah, untuk sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya berada pada strobilus atau runjung. Sedangkan untuk perkawinan pada tidak kawinnya bisa tumbuh tunas pada akar yang menjalar di tanah. Kemudian untuk perkembangbiakan tumbuhan paku, ini contoh paku ekor kuda dan peteris, mungkin kalian bisa menemukan di lingkungan sekitar kalian. Nah, ini berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama dengan spora, ada kotak sporanya, kemudian nanti sporanya akan pecah. Nah, akan tersebar di tanah, nanti akan tumbuh tumbuhan baru. Tumbuhan baru itu nanti akan membentuk sel kelamin jantan archegonium dan sel kelamin jantan antheridium dan sel kelamin betina archegonium, dan timbullah perkawinan. Nah ya, dari perkawinan akan timbul zigot. Sedangkan untuk perkembangbiakan secara tidak kawinnya bisa dengan rizoma. Masih ingat kan rizoma? Yaitu batang yang beruas-ruas yang ada di dalam tanah. Kemudian untuk reproduksi tumbuhan lumut. Nah, lumut itu biasanya hidup di tanah di tempat yang lembab, di dinding-dinding. Atau misalkan kalau di tepi kolam ada batu-batuan, nah itu akan tumbuh lumut yang berwarna hijau seperti karpet ya. Kalau di kolam tersebut berwarna hijau, itu sebenarnya bukan lumut, tapi itu alga, beda lagi ya, nanti alga sama lumut. Lumut sendiri itu termasuk tumbuhan yang tidak sejati, di mana akar, batang, dan daunnya belum terlihat jelas perbedaannya. Nah, lumut berkembang biaknya dengan cara fragmentasi. Fragmentasi itu yaitu tumbuhan lumut melepaskan bagian kuncupnya sehingga menjadi tumbuhan lumut baru. Nah, demikianlah cara berkembang biak pada keempat jenis golongan tumbuhan. Nah, karena pada masa sekarang ini dibutuhkan tumbuhan dengan panen yang cepat, dengan produksi yang banyak, manusia kemudian menciptakan teknologi pangan pada tumbuhan untuk mempercepat produksinya, bisa dengan cara hidroponik, yaitu penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Bisa menggunakan vertikultur. Ya, ini contohnya untuk di daerah perkotaan, nanti akan dibahas pada bab 3 ya. Dan bisa dengan kultur jaringan tumbuhan, sehingga bisa diproduksi secara besar-besaran dalam waktu yang singkat.
Nah, demikianlah untuk reproduksi pada tumbuhan. Kita simpulkan bahwa tumbuhan itu berkembang biak bisa secara kawin, yaitu kalau pada tumbuhan berbiji tertutup pada bunga, putik, dan benang sari. Kalau pada tumbuhan berbiji terbuka pada strobulus. Kalau pada tumbuhan paku ada archegonium dan antheridium. Dan pada tumbuhan lumut dengan cara melepaskan fragmentasi, melepaskan salah satu bagian kuncupnya. Demikianlah. Nah, untuk tugasnya nanti menyusul pada pertemuan per minggu ya. Ya, akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada video pembelajaran masih bab 2 bagian kedua, yaitu reproduksi pada hewan.